Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, saya Joni Kristiawan akan mempresentasikan tugas review salah satu e-book yang berjudul Apa Itu Kapitalisme, Sejarah Ideologi Dunia dan Neoliberalisme. Langsung saja, kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital, yaitu kekayaan dalam segala jenis, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang. Kapitalisme adalah sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran barang atau jasa oleh pribadi untuk memperoleh keuntungan. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mendorong ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju skala nasional dan internasional. Adapun juga sistem kapitalisme mulai berkembang di Inggris pada abad 18 Masehi dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara. Asumsi dasar kapitalisme terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, kebebasan individu yang merupakan tiang pokok kapitalisme, karena dengan pengakuan hak alami tersebut, individu bebas berpikir, berkarya, dan berproduksi untuk keberlangsungan hidupnya. Asumsi kedua yaitu kepentingan diri karena mendapat pengakuan institusi hak individu. Dan yang ketiga, asumsi adalah pasar bebas yang senantiasa berkembang dan selalu menuntut untuk yang terbaik atau paling rasional. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, seperti memproduksi barang, menjual barang, dan menyalurkan barang. Dalam sistem kapitalisme, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan berbagai cara. Dalam sistem kapitalisme dikenal bapak kapitalisme, yaitu Adam Smith, yang menyebutkan ciri dasar sistem kapitalisme yaitu pemaksimalan keuntungan individu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi untuk membantu kepentingan publik. Adam Smith berpendapat bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi secara individu. Meskipun demikian, orientasi individu tetap merupakan tahapan awal bagi kepentingan publik atau sosial. Di dasar kapitalisme menurut Max Weber adalah kapitalisme sebagai sistem produksi komoditi berdasarkan kerja berupa upah untuk dijual dan diperdagangkan guna mencari keuntungan. Menurutnya, kapitalisme adalah mengenai sistem pasar untuk melakukan akumulasi kapital secara terus-menerus. Akumulasi kapital itu dimaksudkan untuk melakukan produksi barang atau jasa yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, poin penting yang bisa digunakan untuk mengartikan kapitalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme merupakan usaha-usaha kompetitif manusia yang akan dengan sendirinya berubah menjadi kepentingan bersama atau kesejahteraan. Yang kedua, kapitalisme merupakan sebuah pandangan bahwa kepentingan ekonomi dibiarkan berjalan sendiri agar perkembangan berlangsung tanpa pengendalian negara dan dengan regulasi seminimal mungkin. Dan yang kedua, kapitalisme merupakan bentuk sekuler dari penekanan protestanisme pada individualisme dan keharusan mengusahakan keselamatan sendiri. Sistem perekonomian kapitalisme muncul dan semakin dominan sejak peralihan zaman feodal ke zaman modern. Kapitalisme seperti temuan Karl Marx
menjadi sistem yang dipraktikkan di dunia yang bermula pada akhir abad ke-14 dan abad ke-15. Kapitalisme sebagai sistem perekonomian dunia terkait erat dengan kolonialisme. Pada zaman kolonialisme ini, akumulasi modal yang terkonsentrasi di Eropa atau Inggris didistribusikan ke penjuru dunia yang menghadirkan segenap kemiskinan di wilayah jajahannya. Kelahiran kapitalisme dipengaruhi oleh 3 tokoh besar, yaitu Martin Luther yang memberi dasar-dasar teosofik, Benjamin Franklin yang memberikan dasar-dasar filosofi, dan Adam Smith yang memberikan dasar-dasar ekonominya. Kapitalisme sebagai sistem perekonomian dunia baru dimulai sejak abad ke-16. Studi Diller secara kronologis membagi sejarah muncul dan sejarah perkembangan kapitalisme dibagi menjadi 3 fase, yaitu kapitalisme awal 1500 sampai 1750, kapitalisme klasik 1750 sampai 1914, dan kapitalisme lanjut pasca 1914. Masa kapitalisme awal 1500 sampai 1750 masih mendasarkan pada penemuan kebutuhan pokok yang ditandai dengan kehadiran industri sandang di Inggris sejak abad ke-14 sampai abad ke-18. Meski industri sedang menghadapi banyak problem dan kesulitan, tetapi berbagai kendala tersebut tidak menjadi penghalang bagi kesuksesan industri tersebut. Surplus sosial yang didapatkan terus-menerus secara produktif mampu menjadikan kapitalisme bersaing dengan sistem ekonomi sebelumnya. Kelebihan itu digunakan untuk usaha perkapalan, pergudangan atau bahan-bahan mentah, barang-barang jadi, dan variasi untuk kekayaan yang lain. Diller menguraikan bahwa perkembangan kapitalisme pada tahapan ini didukung oleh 3 faktor yang sangat penting, yaitu dukungan agama dengan menanamkan sikap dan karakter kerja keras dan anjuran untuk hidup hemat, hadirnya logam mulia terhadap distribusi pendapatan atau upah, laba dan sewa, serta keikutsertaan negara dalam membentuk modal untuk berusaha. Pada fase kapitalisme klasik 1750 sampai 1914 terjadi pergeseran perilaku para kapitalis yang semula hanya pedagang publik menjadi ke wilayah yang mempunyai jangkauan lebih luas, yaitu industri. Transformasi dari dominasi modal perdagangan ke dominasi modal industri yang seperti itu merupakan ciri revolusi industri di Inggris. Perubahan dalam cara menentukan pilihan teknologi dan cara berorganisasi berhasil memindahkan industri dari pedesaan ke sentra-sentra perdagangan lama di perkotaan selama revolusi industri. Akumulasi kapital yang terus-menerus membengkak selama 2 atau 3 abad mulai menunjukkan hasil yang baik. Pada abad ke-18, kapitalisme mulai menjadi penggerak bagi perubahan teknologi karena akumulasi modal memungkinkan penggunaan berbagai inovasi. Perkembangan ini menjadi parameter keberhasilan bagi kaum bourgeois dalam struktur sosial masyarakat. Kesuksesan ekonomis berimbas pada kesuksesan di bidang politik, yaitu hubungan antara kapitalis dan negara. Proses ini menguntungkan kapitalisme terutama dalam penentuan gaya eksplorasi, eksploitasi, dan perluasan daerah kekuasaan seperti lahan distribusi produksi. Kapitalisme lanjut mulai berkembang sejak abad 19, tepatnya tahun 1914 saat Perang Dunia Pertama. Kapitalisme fase lanjut ditandai oleh 3 momentum, yaitu pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika,
bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika terhadap kolonialisme Eropa sebagai ekses dari kapitalisme klasik, yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan perlawanan revolusi Bolshevik Rusia yang berhasrat meluluhkan lantahkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan kapital secara individu atas pengusaha sarana produksi. Struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan dan kemampuan agama. Kapitalisme abad 20 berhasil tampil dengan selalu bergerak mengadaptasikan kebutuhan umat manusia pada zaman dan situasi lingkungannya. Fleksibilitas ini sukses membawakan kapitalisme sebagai akhir ideologi yang mengantarkan umat manusia menuju gerbang yang berpulang besar untuk kehancuran umat manusia. Salah satu hal yang membentuk kapitalisme bertahan adalah kelenturan produk yang ditawarkan, di mana produk-produk tersebut bersifat adaptif dengan zamannya. Kapitalisme berhasil tetap bertahan karena mampu menghadirkan demokrasi, ekonomi, dan politik sebagai bentuk keinginan untuk umat manusia yang paling mutakhir, tapi sebatas citra demokrasi yang semu. Produk lain yang ditunjukkan oleh kapitalisme lanjut adalah sedemikian menjamurnya korporasi modern. Korporasi sudah tidak lagi bergerak di bidang industri manufaktur, melainkan jasa dan informasi. Korporasi berusaha mendominasi dunia dengan kecanggihan teknologi serta orientasi menghadapi ekonomi global. Dengan semakin pentingnya modal, peranan negara menjadi teredukasi, tapi juga hilang sama sekali. Negara hanya sekedar menjadi aktor pelengkap saja dalam pencaturan ekonomi dunia, meski dalam beberapa kasus peran negara tetap dibutuhkan sebagai fasilitator untuk mendukung roda ekonomi yang sedang berputar kapitalis. Para kapitalis tetap membutuhkan keterlambatan negara untuk memfasilitasi setiap produk yang dipasarkan. Hubungan simbiosis mutualisme ini selanjutnya menjadi karakter dasar dari kapitalisme lanjut. Peristiwa ini menyebabkan para pakar menyebut bahwa kapitalisme lanjut adalah kapitalis monopoli atau kapitalis kroni. Korporasi modern dan negara menjalin hubungan yang didasarkan pada distribusi kekuasaan dan profit. Para kapitalis dengan sengaja berani membiayai dan merekayasa negara. Tujuannya adalah untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disintegrasi sistem sosial dalam struktur masyarakat yang diakibatkan oleh kontradiksi dalam tubuh kapitalisme itu sendiri. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata atau perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.